Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan instrumen tes tertulis. Nah, penilaian di kelas bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menginterpretasikan, dan memanfaatkan informasi hasil penelitian berkaitan dengan perkembangan dan pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kurikulum. Pelaksanaan penilaian aspek pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan tes tertulis atau lisan. Dalam penugasan ini, sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur, tes tertulis dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain uraian, isian singkat, dan pilihan ganda. Pendidikan dalam melakukan penilaian tertulis sehingga pendidikan dapat lebih mudah melaksanakan proses penilaian dan dapat lebih memfokuskan tingkat tinggi seperti bentuk tes uraian. Penilaian hasil belajar peserta didik merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar peserta didik untuk mengetahui perkembangan pembelajaran dan menyimpulkan hasil pencapaian pembelajaran, perkembangan pembelajaran. Dapat menyimpulkan hasil pencapaian pembelajaran peserta didik. Selain itu, penilaian hasil peserta didik dapat dilakukan oleh pemerintah, satuan pendidikan, dan pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk tes standar, baik dalam penyimpanan bahan tes, pelaksanaan tes, maupun analisis dan pemanfaatan hasil tes. Sedangkan penilaian hasil belajar oleh pemerintah umumnya mengukur capaian hasil belajar aspek pengetahuan dan menggunakan bentuk soal pilihan ganda. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar yang dilakukan pemerintah belum mewakili seluruh aspek yang dimiliki peserta didik, yakni aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Baik, adapun contoh soal pilihan ganda, di sini saya akan bacakan salah satu soalnya, yaitu di negeri amplop, Mustafa Bisri, Gus. Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu Samson tersipu-sipu. Rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. David Comfort dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah andaikan Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya, mengatur dengan teratur, hal-hal teratur menjadi tak teratur, hal-hal tak teratur menjadi teratur. Memutuskan keputusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop-amplop menguasai pengusaha dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop-amplop memberikan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan Setelah membaca puisi di negeri amplop, bagaimana suasana hati yang digambarkan oleh penulis? Marah, bahagia, sedih, syahdu, atau optimis? Dan jawabannya adalah marah. Puisi tersebut merupakan kritik di mana penulis sangat tidak suka dengan budaya korupsi dan menyogok. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka
yang mencerminkan capaian proses dan hasil belajar. Contohnya, pengukuran terhadap soal asesmen sekolah dasar. Dalam pembuatan soal, pastinya guru melakukan pengukuran terhadap pembelajaran yang telah disampaikan awal mulanya proses belajar dan tentu saja siswa dapat mengerti apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Semua yang telah disampaikan sudah jelas terdapat dalam pembuatan soal tersebut. Penilaian. Masing-masing soal, jika benar nilainya 1 dan jika salah nilainya 0. Total nilai maksimal 10 jika benar seluruhnya. Jadi, total nilai pilihan ganda 10 sama dengan 100. Kriteria penilaian skor. 00 atau 25 sangat kurang. 26 sampai 45 kurang. 46 sampai 65 cukup. 66 sampai 85 baik dan 86 sampai 100 sangat baik. Evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.